Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 1 mata kuliah Matematika Diskrit dengan dosen pengampu yaitu Ibu Herlinda Nur Alfa Sofia MSI. Pada video kali ini kita akan membahas tentang algoritma, meliputi konsep algoritma, algoritma pemilihan, algoritma pencarian, dan algoritma pengurutan. Adapun anggota dari kelompok kami yaitu ada Alanisa Dwi Suci, ada Fahfu Roji, ada Kokom Komaria, dan ada Nadia Nur Amalia. Pembahasan pertama kita akan membahas tentang definisi algoritma. Apa sih algoritma? Algoritma adalah urutan logis langkah-langkah penyelesaian masalah yang ditinjau secara sistematis. Setelah mengetahui definisi algoritma, sebenarnya asal-usul algoritma itu seperti apa sih? Kata algoritma berasal dari nama penulis buku Arab yang terkenal yaitu Abu Ja'far Muhammad Ibnu Musa Al-Khwarizmi. Ia adalah seorang ahli matematika, astronomi, astrologi, dan geografi yang berasal dari Persia. Lahir sekitar tahun 780 di Al-Khwarizm, sekarang adalah Khiva di Uzbekistan, dan wafat sekitar tahun 850 di Baghdad. Hampir sepanjang hidupnya ia bekerja sebagai dosen di sekolah kehormatan di Baghdad. Buku pertamanya yaitu Al-Jabar adalah buku pertama yang membahas solusi sistematik dari linear dan notasi kuadrat, sehingga beliau disebut sebagai Bapak Al-Jabar. Selanjutnya, bagaimana penulisan algoritma? Nah, algoritma ini dapat ditulis dengan beberapa penulisan. Di antaranya, dapat menggunakan kalimat deskriptif. Contohnya, resep membuat rendang Padang, kemudian pola pakaian, panduan praktikum, pengisian voucher, dan lain sebagainya. Dapat juga dinyatakan dalam bahasa pemrograman, namun memiliki kerumitan sintaks. Contohnya, mencari elemen terbesar pada suatu array. Dan yang terakhir adalah penulisan dalam pseudokode. Nah, penulisan ini merupakan penulisan yang lebih banyak disukai oleh para ilmuwan. Setelah mengetahui penulisan algoritma, sekarang kita akan membahas contoh algoritma menggunakan kalimat deskriptif. Nah, contoh yang diambil di sini adalah resep membuat rendang Padang. Pertama, potong daging sapi menjadi potongan-potongan dadu atau sesuai selera. 2. Haluskan bumbu serupa bawang merah, bawang putih, cabai merah, kunyit, laos, dan jahe. 3. Masukkan seluruh bumbu tadi ke santan. Tambahkan 2 buah daun jeruk, 1 lembar daun kunyit, dan sebatang serai. 4. Masak santan di atas api sedang. Aduk terus hingga santan mendidih. 5. Masukkan daging sapi dan kecilkan api. Sekali-kali santan diaduk agar tidak pecah. 6. Jika sudah timbul minyak dan santan sudah kering, matikan api. Hingga rendang pun siap untuk dihidangkan. Selanjutnya ada algoritma pemilihan. Apa sih algoritma pemilihan? Nah, instruksi pemilihan adalah instruksi yang dipakai untuk memilih satu aksi dari beberapa kemungkinan aksi berdasarkan suatu persyaratan. Jadi maksudnya ada instruksi yang hanya dikerjakan ketika memenuhi persyaratan. Jadi komputer akan mengerjakannya berdasarkan syarat yang dipenuhi tersebut. Seperti itu. Nah, struktur pemilihan dalam penulisan program diimplementasikan dengan instruksi if. Penulisan pemilihan secara umum yaitu if, kondisi, then, aksi. Selanjutnya ada bentuk algoritma pemilihan. Bentuk algoritma pemilihan ada 2 macam. Yang pertama if then else dan yang kedua instruksi case. Untuk yang instruksi if then else, dalam bahasa Indonesia if berarti jika dan then artinya maka. Kondisi adalah persyaratan yang dapat bernilai salah atau benar. Aksi hanya dilakukan jika kondisi bernilai benar. Bentuk pemilihan yang lebih umum ialah memilih satu dari 2 buah aksi bergantung pada nilai kondisinya. Sedangkan else artinya kalau tidak. Bila kondisi bernilai benar,
maka aksi 1 akan dikerjakan. Tetapi kalau tidak, aksi 2 yang akan dikerjakan. Seperti itu. Nah, bentuk if then else yang pertama ada bentuk satu kasus, yaitu if, syarat, then, aksi, lalu and if. Bentuk yang kedua yaitu bentuk dua kasus, if, syarat, then, aksi 1, else, aksi 2, lalu and if. Sebagai contoh, bisa dilihat if buka kurung X lebih dari 100 tutup kurung, then X panah X ditambah 1, lalu and if. Itu untuk contoh yang satu kasus. Untuk contoh yang dua kasus, if buka kurung A lebih dari 0 tutup kurung, then write buka kurung petik bilangan ini positif, petik tutup kurung, else write buka kurung petik bilangan ini negatif, petik tutup kurung and if. Selanjutnya ada instruksi case. Instruksi case digunakan apabila setiap aksi dilaksanakan berdasarkan satu macam nilai dari suatu variabel yang mungkin memiliki lebih dari dua macam nilai. Untuk bentuknya, teman-teman bisa lihat ya di PPT. Contoh instruksi case. Gaji karyawan pada sebuah perusahaan didasarkan pada jam kerja dalam 1 bulan serta posisi atau golongannya dalam perusahaan itu. Upah per jam menurut golongan adalah sebagai berikut. Golongan A upahnya Rp5.000, golongan B Rp6.000, golongan C Rp7.500, golongan D Rp9.000. Itu upah per jam. Apabila karyawan bekerja lebih dari 150 jam per minggu, maka kelebihan jam kerja tersebut dihitung sebagai lembur dengan upah per jam 25% di atas upah reguler. Buat sebuah algoritma yang menerima nama, golongan, serta jam kerja karyawan, kemudian menampilkan gaji totalnya dalam 1 bulan. Algoritma yang menerima nama, golongan, serta jam kerja, kemudian menampilkan total gaji yang diterima karyawan adalah sebagai berikut. Teman-teman bisa melihatnya langsung pada PPT ya. Untuk contoh dari algoritma pemilihan nilai terbesar dari suatu himpunan yang diberikan. Contohnya ada algoritma ini menerima 3 bilangan bulat, kemudian menetapkan bilangan yang terbesar, memanfaatkan bentuk tersusun. Nah, teman-teman bisa lihat seperti ini bentuk dari algoritmanya. Selanjutnya yaitu algoritma pencarian. Adalah algoritma yang menerima sebuah argumen kunci dan dengan langkah-langkah tertentu akan mencari rekaman dengan kunci tersebut. Setelah proses pencarian dilaksanakan, akan diperoleh salah satu dari dua kemungkinan, yaitu data yang dicari ditemukan successful atau tidak ditemukan unsuccessful. Jadi algoritma pencarian ini digunakan untuk mencari lokasi dari sebuah data yang diberikan atau disebut kata kunci pada kumpulan data yang telah ada. Nah, setelah proses pencarian dilaksanakan, akan diperoleh salah satu dari dua kemungkinan tersebut. Dalam algoritma pencarian ada dua metode yang bisa digunakan. Yang pertama yaitu algoritma sequential search. Adalah menelusuri semua elemen-elemen array dari awal sampai akhir di mana data-data tidak perlu diurutkan terlebih dahulu. Pada pencarian ini menggunakan prinsip
yaitu data yang ada dibandingkan satu persatu secara berurutan dengan data yang akan dicari sampai data tersebut ditemukan atau tidak ditemukan. Yang kedua yaitu algoritma binary search. Merupakan salah satu proses pencarian binary search yang hanya dapat dilakukan pada data yang sudah berurutan. Cara pencarian dengan menggunakan binary search ini yaitu dengan membagi dua elemen penampung nilai dan membandingkan nilainya. Berikut ini contoh pencarian data menggunakan metode algoritma sequential search. Diberikan data sebagai berikut. Data yang dicari atau kuncinya yaitu 9. Jawab, kita lakukan pencarian berurutan dari indeks ke 0. Indeks 0 sama dengan 9, salah. Indeks 1 sama dengan 9, salah. Indeks 2 sama dengan 9, benar. Maka data yang dicari ditemukan di indeks kedua. Jika data sudah ketemu, maka proses pencarian tidak akan dilakukan lagi. Selanjutnya yaitu contoh pencarian data menggunakan algoritma binary search. Diberikan data sebagai berikut. Data yang dicari atau kuncinya yaitu 20. Jawab, langkah pertama yaitu kita bagi larik menjadi dua bagian. Nah, untuk mencari posisi tengah dengan cara indeks atas dijumlahkan dengan indeks bawah lalu dibagi 2. K sama dengan indeks atas ditambah indeks bawah bagi 2. Indeks atasnya yaitu yang sebelah kiri 0 dan indeks bawahnya yang paling ujung kanan yaitu 6 dibagi 2. 6 bagi 2 sama dengan 3. Setelah kita temukan nilai tengahnya, kita tandai yaitu di indeks ketiga sama dengan data 40. Kemudian periksa data di posisi tengah larik tersebut yaitu 40. Lalu bandingkan apakah sama atau tidak dengan data yang akan kita cari. 40 sama dengan 20, salah. Karena tidak sama, maka akan diperiksa apakah data di posisi tengah tersebut lebih kecil dari data yang dicari. 40 lebih kecil dari 20, salah. Karena lebih besar. Nah, karena lebih besar, maka pencarian dilanjutkan ke bagian kiri dengan cara menarik indeks bawah ke kiri. IB sama dengan K-1. Tadi K-nya 3, dikurangi 1 jadi 2. Kemudian setelah IB-nya kita temukan yaitu 2, kita lakukan pencarian nilai tengah dengan rumus seperti sebelumnya. Yaitu berarti IA tambah IB dibagi 2, IA-nya 0 ditambah IB-nya 2 dibagi 2, yaitu sama dengan 2 bagi 2, 1. Setelah kita temukan nilai tengahnya 1, kita tandai lagi di indeks ke-1 sama dengan data 20. Kemudian kita bandingkan lagi data yang akan dicari dengan nilai tengah yang tadi. 20 ternyata sama dengan data yang akan kita cari, berarti pencarian berhenti. Maka data ditemukan pada indeks ke-1 pada looping atau perulangan kedua. Selanjutnya yaitu definisi algoritma pengurutan. Algoritma pengurutan merupakan suatu proses untuk menyusun kembali himpunan objek menggunakan aturan tertentu. Nah, macam-macam sorting atau pengurutan terbagi atas 2, yaitu model urut naik ascending dan model urut turun descending. Model urut naik berarti diawalin dengan angka kecil, lalu ke angka yang terbesar, sedangkan model urut turun berarti dimulai dari angka yang terbesar kepada yang terkecil. Metode pengurutan data sendiri dibagi menjadi 3, yaitu bubble sort, selection sort, dan insertion sort. Bubble sort merupakan proses pengurutan yang dilakukan dengan cara berangsur-angsur bergerak atau berpindah ke posisinya yang tepat, seperti gelembung yang keluar dari sebuah gelas bersoda. Selection sort merupakan proses pengurutan dengan cara mencari data yang terkecil, kemudian menukarkan dengan data yang digunakan sebagai acuan, atau sering dinamakan dengan pivot. Sedangkan insertion sort merupakan metode yang mirip dengan cara orang mengurutkan tumpukan kartu. Penjelasan mengenai metode bubble sort.
Apabila kita menggunakan pengurutan secara ascending, maka berlaku jika elemen sekarang lebih besar dari elemen berikutnya, maka kedua elemen tersebut ditukar. Nah, apabila menggunakan pengurutan descending, maka berlaku jika elemen sekarang lebih kecil dari elemen berikutnya, maka kedua elemen tersebut ditukar. Lalu, ketika suatu proses telah selesai, maka bubble sort akan mengulangi proses. Demikian seterusnya sampai dengan iterasi sebanyak n-1. Bubble sort berhenti jika seluruh array telah diperiksa dan tidak ada pertukaran lagi yang bisa dilakukan, serta tercapai perurutan yang telah diinginkan. Nah, bisa kita lihat contoh, itu ada angka 42, 35, 12, 77, 5, 101. Nah, apabila menggunakan metode pengurutan secara ascending, berarti angka 42 yang di samping kanannya itu 35, 12 itu kan berarti harus ditukar. Nah, kita bisa langsung menukar angka 35, 12 langsung ke di sebelah kirinya angka 42. Nah, boleh secara langsung, boleh misalnya 35 ditukar dulu dengan 42, lalu 12-nya lagi ditukar dengan angka 42 dan 35. Boleh seperti itu, boleh secara langsung. Nah, ada juga angka 77 dengan 5. Nah, berarti itu angka 5 harus digeser di sebelah kiri 77. Terus sampai di paling kiri karena angka 5 merupakan angka terkecil. Nah, untuk angka 101 tetap karena itu angka terbesar. Selanjutnya dapat dilihat juga prosedur penggunaan metode bubble sort. Di sebelah kiri gambar contoh. Selanjutnya yaitu metode selection sort. Nah, proses pengurutan dengan metode seleksi dapat dijelaskan sebagai berikut. Langkah pertama, dicari data terkecil dari data pertama sampai data terakhir. Langkah kedua, data terkecil ditukar dengan data pertama. Dengan demikian, data pertama sekarang mempunyai nilai paling kecil dibanding data yang lain. Langkah terakhir, data terkecil kita cari mulai dari data kedua sampai terakhir. Data terkecil yang kita peroleh ditukar dengan data kedua dan demikian seterusnya sampai semua elemen dalam keadaan terurutkan. Nah, bisa kita lihat ada prosedur penggunaan metode selection sort. Lalu kita beralih kepada contoh. Nah, di situ kan ada angka 1, 2, 5, 9, 8, 4, 7. Nah, yang diberi warna merah itu angkanya sudah terurutkan. Sedangkan yang diberi warna biru itu masih belum urut. Nah, berarti kan harusnya di sebelah kanan angka 2 itu angka 4. Nah, tapi kita temukan angka 5. Nah, ini bisa kita langsung tukar dari antara angka 4 dengan angka 5. Berarti kan itu melewati angka 9 sama angka 8. Nah, bisa kita langsung tukar sehingga menjadi 1, 2, 4, 9, 8, 5, 7. Nah, tentu berbeda dengan metode bubble sort. Metode bubble sort hanya boleh berpindah satu langkah ke kiri. Berarti kalau untuk angka 4 ini. Berarti kan kalau dengan metode bubble sort 4 dipindahkan ke sebelah kiri angka 8, lalu dipindahkan lagi ke sebelah kiri angka 9, lalu dipindahkan lagi ke sebelah kiri angka 5. Nah, tentu berbeda keduanya. Nah, terus ditukar-tukar hingga semua angka menjadi terurutkan. Yang terakhir yaitu metode insertion sort. Proses pengurutan dengan metode penyisipan langsung atau insertion sort dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, data dicek satu persatu mulai dari yang kedua sampai dengan yang terakhir. Langkah kedua, apabila ditemukan data yang lebih kecil daripada data sebelumnya, maka data tersebut disisipkan pada posisi yang sesuai. Nah, akan lebih mudah menggunakan metode insertion sort ini dengan membayangkan pengurutan kartu. Pertama-tama Anda meletakkan kartu-kartu tersebut di atas meja, kemudian melihatnya dari kiri ke kanan. Apabila kartu tersebut di sebelah kanannya lebih kecil daripada kartu di sebelah kiri, maka ambil kartu tersebut dan sisipkan di tempat yang sesuai. Nah, bisa kita lihat contohnya ada angka 3, 4, 6, 8, 9, 10, 7, 2, 1, 5. Nah, berarti kan harusnya di sebelah angka 6 itu angka 7. Nah, kita bisa langsung pindahkan angka 7 di sebelah kanan angka 6. Namun, bedanya dengan metode selection sort tadi, untuk insertion sort ini, ketika angka 7 dipindahkan di sebelah kanan angka 6, angka 8, angka 9, angka 10 ini bergeser ke kanan. Seperti kita menyisipkan kartu, berarti kan kartu yang sebelah kanannya lagi ikut bergeser gitu.
kalau metode selection sort tadi cuma menukar. Berarti kan kalau di sini kalau menggunakan metode selection sort 7 sama 8 ditukar doang. Kalau ini metode selection sort kita sisipkan angka 7 ini di antara angka 6 sama angka 8. Nah, berarti angka 8, 9, 10 ini bergeser ke arah kanan. Nah, terus selanjutnya dilakukan penyisipan sampai semua angka terurutkan. Itu tadi contoh mengenai metode insertion sort. Nah, bisa kita lihat juga prosedur penggunaan metode insertion sort. Di sebelah kiri contoh, gambar contoh. Alhamdulillah pembahasan mengenai algoritma sudah selesai. Kami ucapkan terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.